Renungan kita, Tuhan, Engkau melakukan kebajikan padaku sesuai firman-Mu. Engkau telah mengajariku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang saya kasihi, dari ayat-ayat sebelumnya kita sudah pahami bahwa kerinduan pemazmur adalah yang utama. Dia disebut orang berbahagia atau bahagia itu meraih bahagia, dan pemazmur dapatkan melalui interaksi dengan Tuhan dan ikuti firman Tuhan, merenungkan firman dari Tuhan, teks-teks suci dari Tuhan. Kemudian dalam bagian yang lain disebutkan dari ayat-ayat sebelumnya, renungan sebelumnya, bahwa ia memilih jalan benar, jalan kebenaran, karena keyakinan bahwa melalui kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Nah, kemudian kita temukan juga bahwa dari ayat-ayat sebelumnya, pemazmur ingin menunjukkan kepada siapapun bahwa ia berpegang pada firman Tuhan. Bahkan ia melangkahkan jalan hidup dan kehidupannya bersama dengan Tuhan, dan minta supaya Tuhan mengajari dia agar mampu berinteraksi dengan baik dan benar dalam hidup dan kehidupan sehari-hari bersama orang-orang yang ada di sekitarnya, interaksi sosial, pekerjaan, spiritual, atau apa saja. Ketika dia berada di area publik, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan hasil dari mengasihi Tuhan itu dia menunjukkan tampilan diri yang penuh cinta, ramah, penuh damai, sejahtera, tidak dendam, dan menunjukkan orasi dan narasi yang membangun satu sama lain. Nah, melengkapi hal tersebut di pemazmur dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan, ajari aku kebijaksanaan, ajari aku kebajikan, ajari aku pengetahuan, ajari aku ketetapan-ketetapan-Mu. Dia meminta bahwa kebajikan, kebijaksanaan, pengetahuan bukan saja didapat melalui hasil olah pikir, hasil belajar, tapi semuanya itu yang utama dan yang pertama adalah bagaimana dia memperoleh kebajikan, kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Bagaimana caranya? Yang utama menurut ayat-ayat sebelumnya juga, kebajikan, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang baik dan benar. Dan cara berbuat baik itu diawali dengan memahami firman atau kehendak Tuhan melalui teks-teks suci yang mereka dapatkan, yang ada. Saudaraku, dalam konteks kekinian saya bertanya pada saudara, kita mungkin saja terbilang orang yang smart, yang cerdas, berpengetahuan, dan memiliki skor tinggi pada hasil belajar atau nilai yang terbaik dari hasil penilaian kemampuan ya dari orang-orang yang menilai Anda. Jadi secara afektif saudara punya nilai yang sangat tinggi, secara pengetahuan saudara punya skor dan angka yang cukup memadai. Secara psikomotoris saudara mungkin orang yang sehat walafiat, lengkap secara
cerdasnya lengkap dalam ukuran manusia, dalam ukuran atau penilaian orang yang menilai kita, atau mungkin saja kita termasuk cum laude ketika lulus di perguruan tinggi, dari perguruan tinggi. Nah, apakah skor dan nilai dan cum laude itu atau terbaik itu bisa juga menjadikan kita sebagai orang yang bijak, orang penuh kebajikan? Nah, ini dulu. Ternyata dalam pencerahan dari kitab Mazmur sampai hari ini, Mazmur 119 sampai ayat 65 sampai 72 ini, kita menemukan bahwa kemampuan pemikiran, olah belajar, cerdas, atau pengetahuan hasil belajar itu tidak mencukupi untuk menjadikan seseorang itu bijak dan bijaksana, atau seseorang yang penuh kebajikan. Nah, kebajikan dan kebijaksanaan itu ternyata menurut Pak Mazmur dari ayat sebelum bukan muncul dari input atau belajar yang kita dapatkan, tapi hasil dari kontemplasi diri, perenungan, interaksi diri dengan Tuhan. Dan yang terjadi adalah ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui suara hati kita, melalui hati nurani kita. Nah, itu yang menunjukkan bahwa atau itu yang melengkapi pengetahuan dan skor dan nilai tinggi yang ada pada kita. Coba kita memikirkan, pernahkah saudara dalam interaksi sosial ada pertengkaran atau antar sesama atau orang lain yang bertengkar, kemudian mereka sampai kepada emosi, marah, kemudian saudara hadir di sana dan memberikan nasihat, dan dua-duanya terima sebagai solusi yang terbaik. Nah, itu salah satu contoh wise, kebijaksanaan yang Anda dapatkan, yang Anda tiba-tiba mendapatkan kalimat-kalimat wise, bijak itu dari dalam hati untuk menasihati orang lain, sehingga dua pihak yang bermusuhan itu jadi damai. Nah, kemudian Anda mungkin berpikir, loh kok aku bisa ya seperti itu. Dan pengalaman itu terus terulang. Dan kemudian Anda menjadi orang yang menjadi kiblat. Atau ketika ada orang yang bertengkar, ada beda pendapat, Anda menjadi penengah yang baik. Dan orang mengatakan bahwa Anda orang yang bijak, Anda wise, orang yang penuh kebajikan, kebijaksanaan, terampil mendamaikan orang lain. Ini yang terjadi dalam diri orang yang betul-betul mendapatkan kebajikan dan kebijaksanaan itu dari Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan, Engkau melakukan kebajikan padaku sesuai firman-Mu. Engkau telah mengajari aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Engkau baik dan berbuat baik. Ajari aku ketetapan-mu. Saya kira semua dari antara kita, saudara dan saya, ingin bukan menampilkan diri, sengaja menampilkan diri sebagai bentuk keangkuhan, kesombongan diri, bukan. Tapi kita tampil karena pas waktunya, kita ada pas waktunya. Kemudian kita didatangi orang untuk meminta Anda menasihati, meminta Anda mau tidak mau mengungkapkan dengan narasi dan orasi penuh kebajikan, penuh kebijaksanaan, sehingga mereka yang mendengar itu merasa terhibur, merasa sukacita, bahkan menjadi damai satu sama lain. Nah, ini tingkat yang seperti itu hanya muncul karena kita diajari Tuhan.
kita dibimbing oleh Tuhan dan kita mau dibimbing, diajari Tuhan. Tuhan mengajar kita, terima ajaran Tuhan itu sebagai bagian yang tak terelakkan dalam hidup dan kehidupan kita. Inginkan menjadi orang seperti itu terus-menerus? Lakukanlah, karena Tuhan akan menyertai saudara sebagai agen perdamaian, bukan pembawa orasi dan narasi kebencian. Tuhan, kuatkan saya ketika saya harus menjadi alat perdamaian di tengah dunia ini dan bersama-sama orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.